special moment. Setiap minggu adalah momen yang istimewa di mana kita semua anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi bisa berkumpul untuk memuji Tuhan bersama-sama, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, untuk bisa bersekutu bersama-sama kan. Semua yang setuju katakan amin. Amin. Oke, mari kita mulai ibadah pada hari ini dengan doa. Tapi sebelum saya doa, boleh kasih tos ke kanan kiri, bilang good morning juga. Good morning. Puji Tuhan, kita juga dong. Good morning. Puji Tuhan. Oke, jemaat LCC yang dikasihi, yuk mari kita bertunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan Sang Pencipta, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu hadir untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari demi hari, detik demi detik Tuhan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah lupa, Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau selalu menyertai, Engkau setia mendengar doa kami. Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan di tempat ini pagi hari ini, kiranya pujian-pujian yang akan kami bawa kepadamu menjadi persembahan yang harum padamu ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati Pastor Alex, our beloved pastor, atas semua firman yang akan disampaikan. Kiranya bisa menguatkan, bantu kami bertumbuh secara iman. Tuhan berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir atau masih di jalan. Kiranya Tuhan beri perjalanan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. We love you Lord. In Jesus name we trust. Haleluya. Amin. Habakuk 2 ayat 20 berkata bahwa Tuhan hadir di bait kudusnya. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yes Lord, we're here to worship you today. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, kita semua berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu
Jesus. Jesus at the center of it all. Say Jesus. Jesus made the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Katakan Jesus. Jesus. Oh Jesus. Jesus. Yes, Jesus. Jesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kami. This song proclaims that you are the center of all of our lives, Jesus. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan, karena Ibrani 13 ayat 5 katakan, aku sama sekali tidak akan meninggalkan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami nyanyikan di pujian berikut ini. Bapa, Kau setia. Kerinduanku
saja melalui Roh Kudus-Mu Bapa yang bisa membuat kami semua jemaat-Mu di TLCC untuk seperti yang baru saja kami persembahkan kehadirat-Mu melalui pujian ini. Oh Bapa, bekerjalah melalui firman-Mu Bapa. Untuk kami Engkau izinkan melanjutkan ibadah ini demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu saja. Dan Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu juga Bapa, biarlah apa yang Kau izinkan untuk kami bersama-sama mempelajarinya, merenungkannya, yaitu firman-Mu itu menjadi kehidupan bagi kami hari lepas hari untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk worship team kita. Silakan duduk. Kita akan memulainya dengan firman Tuhan. Saya persilahkan tim multimedia kita untuk menyajikan klip firman Tuhan. Silakan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya, amin. Judul yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah sukacita orang percaya. Di nas kita tadi, boleh dibilang tidak ada kata sukacita di situ. Yang ada adalah bermegah. Yang mana bermegah ini diacukan ke sukacita. Jadi judul kita, tema kita hari ini boleh juga kita katakan sebagai kemegahan orang percaya. Itu ada di ayat awal dan juga ayat terakhir, ayat 11 yang akan kita renungkan saat ini. Di ayat awal, Roma pasal 5 ayat 1, frasa yang mengawali adalah sebab itu. Sebab itu mengacu ke sesuatu yang terjadi sebelumnya, sehingga ayat 1 ini berkata sebab itu. Apakah yang diacu oleh sebab itu? Jawabannya adalah pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dari kitab Roma. Yang saya imani sudah kita baca berkali-kali sebagai jemaat Tuhan yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus di TLCC ini. Berkali-kali di rumah, berkali-kali di sekolah minggu,
berkali-kali di care group kita dan juga berkali-kali dikobahkan di gereja Tuhan TLCC ini. Benar bukan? Amin. Oke. Nah, pasal 1 sampai pasal 4 kalau dijelaskan itu kalau di sekolah teologi memakan waktu bersemester-semester. Kalau dikotbahkan berminggu-minggu. Kalau mau dibaca di rumah berhari-hari kalau sambil direnungkan. Nah, saya akan berusaha untuk menyampaikannya melalui ilustrasi dalam beberapa menit ke depan ini. Bayangkan kita sedang berada di suatu ruangan pengadilan. Ruangan itu sudah dipenuhi karena orang yang sedang diadili ini adalah orang yang terkemuka di tempat dia hidup. Jadi salah satu tokoh masyarakat. Silakan slide yang pertama. Di dalam ruangan itu sudah ada si orang yang diadili ini. Ada hakim yang warna merah itu. Dan banyak sekali orang-orang yang mau melihat jalannya pengadilan itu. Apa yang dituduhkan? Pembunuhan. Ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang masih kecil kira-kira 6-7 tahun umur anak itu. Yang mati berlumuran darah di rumah, suatu rumah. Rumahnya enggak terlalu keren, biasa aja itu rumah. Tapi 3 orang itu mati dan si orang yang adalah tokoh masyarakat ini, dia dituduh melakukan pembunuhan itu. Kalau si orang yang hadir di dalam ruang sidang pengadilan itu melihat ke orang yang sedang dituduh ini, pakaiannya rapi, orangnya rapi juga. Matanya juga bening kalau orang melihat matanya. Dan cara duduknya juga santun. Pada saat tadi itu kerumunan orang-orang yang hadir di pengadilan itu melihat si tertuduh ini masuk. Cara jalannya juga cara jalan yang sopan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita cenderung melihat penampilan seperti itu berkata ini orang gak mungkin membunuh seorang ayah, ibu dan anaknya yang masih begitu kecil. Gak mungkin. Jadi di pengadilan itu ada yang mengatakan dia mungkin bersalah ini orang. Tapi ada juga yang mengatakan mana mungkin dia bersalah. Orang yang begini sopan, pandangan matanya begini jernih, mana mungkin dia bersalah. Tapi di slide selanjutnya kita melihat berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan di pengadilan, ternyata si tertuduh ini yang adalah tokoh masyarakat, dia bersalah. Dia yang membunuh si ayah ini dan istrinya, si ibu ini, dan anak berumur 6 tahun itu dia bunuh dengan sangat keji, dengan sangat kejam. Darah di mana-mana di dalam rumah itu. Bagaimana si hakim bisa tahu? Bagaimana si penuntut bisa tahu? Karena ternyata di dalam rumah itu ada CCTV yang tersembunyi. Sehingga pada saat pembunuh itu masuk, dia nggak tahu di dalam itu ada CCTV. Dia bunuh keluarga itu, tertangkaplah setiap tindakan si pembunuh ini di dalam CCTV. Salah satu yang ditanyakan kenapa dia membunuh, motifnya apa. Ternyata si tokoh masyarakat ini diam-diam dia itu suka judi online. Judi online bisa menyebabkan orang membunuh. Jadi dia utangnya banyak dan dia mau keluar dari utang itu. Masuklah dia ke dalam rumah yang dia pikir di situ ada uang cukup karena si ayahnya adalah seorang pengusaha. Begitu dia masuk, nggak tahu dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau atau tidak, tapi dia kepergok. Keluarga ini baru pulang masuk ke rumah di malam hari itu. Karena kepergok, dia tokoh masyarakat, dia nggak mau dong. Orang-orang tahu bahwa dia ini sedang mencuri di rumah orang lain, dibunuhlah semua itu ada di dalam CCTV. Dan pada saat itu ditayangkan di dalam sidang pengadilan ini, semua orang yang tadinya berpikir ini orang tidak mungkin bersalah. Karena penampilannya yang begitu bagus, karena matanya yang begitu jernih, karena dia orang yang santun, berubahlah semua. Dia melihat sendiri bagaimana si tertuduh ini mengayunkan benda tumpul yang dia pakai untuk membunuh keluarga ini. Begitu kejamnya. Bahkan si anak yang umur 6 tahun ini.
dia bersalah. Si tertuduh ini adalah pembunuh berdarah dingin yang membunuh satu keluarga tanpa ampun. Coba kita lihat slide berikutnya apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi adalah si tertuduh yang jelas-jelas dilihat di CCTV ini bersalah, bebas dari tuduhan-tuduhan itu. Bebas. Slide berikutnya kita melihat bahwa si hakim itu membenarkan si tertuduh ini untuk bebas. Dia dibenarkan. Tidak ada satu hukuman pun yang akan dijalani oleh si tertuduh ini. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dia yang jelas-jelasan kelihatan di CCTV membunuh satu keluarga ini sama sekali tidak akan dihukum. Padahal seharusnya 3 nyawa. Itu yang benar adalah hukuman mati, bukan 3 kali hukuman mati. Tapi dia dibebaskan. Ada yang bilang, oh mungkin ini dia dibebaskan karena dia cukup banyak punya uang untuk kemudian memberikan uang itu kepada sistem peradilan sehingga dengan uang itu dia bisa dibenarkan. Ternyata bukan itu. Ada juga yang berpikir mungkin si tertuduh ini berkata, waduh kalau begitu saya akan bekerja keras seumur hidup saya untuk membayar kesalahan saya itu sehingga saya bisa dibebaskan. Ternyata bukan itu juga. Ternyata yang terjadi adalah seperti kita lihat di slide berikutnya. Ada seseorang yang adalah orang benar. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia bukan pembunuh, dia bukan pencuri. Tapi si orang benar ini, dia berkata kepada hakim, saya akan menggantikan si bersalah ini untuk, slide selanjutnya kita lihat, untuk dipersalahkan. Sehingga sayalah yang menerima hukuman mati itu. Bukan si tertuduh, tapi saya yang menerima hukuman mati itu. Itulah sebabnya di slide berikutnya kita melihat si tertuduh ini tidak dihukum mati. Di slide berikutnya, tapi si orang yang tidak bersalah tadi, yang mau menggantikan posisi tertuduh, dialah yang dihukum mati. Itu pasal 1 sampai pasal 4 separuhnya. Jadi 1, 2, 3 dan separuh dari pasal 4. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita melihat apa yang baru saja saya ilustrasikan tadi. Apa hubungannya dengan kehidupan saya dan kita semua anak-anak Tuhan di TLCC. Sehubungan dengan pasal 1, 2, 3 dan separuh dari pasal 4. Hubungannya adalah kita lihat di slide berikutnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama adik-adik. Ini bukan CCTV ini yang kita omongin di slide berikutnya. Bukan CCTV. Di pasal 1. Ayat-ayat awal. Rasul Paulus menunjukkan kepada semua pembaca Alkitab lebih jelas daripada apa yang bisa ditunjukkan oleh CCTV. Karena yang melihat itu langsung Tuhan dengan mata Tuhan yang tidak bisa kita tipu. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun yang kita lakukan dari mata Tuhan. Jadi kalau kita, tadi ada gambar hakim dan segala macamnya itu. Sebetulnya itu adalah analogi daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 secara keseluruhan. Hakimnya adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Yang orang benar tadi adalah Kristus sendiri. Dan kitalah tertuduh itu. Kesalahan si yang ilustrasi tadi, dia membunuh. Kesalahan kita jauh lebih besar daripada membunuh. Yaitu yang ada di kitab Roma. Itu ada ditulis di sebelah sini nih. Kita jahat, serakah, dengki, penuh, tipu muslihat, pemfitnah, sombong, kurang ajar, pembunuh, penuh dengan kebusukan dan segala macam kelicikan yang disebutkan di firman Tuhan. Dan itu yang menyebutkan siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan sebutkan itu tentang manusia? Karena dia melihat sendiri tuduhan yang dituduhkan kepada kita adalah ini semua. Dan ini
dilihat dengan lebih jelas daripada CCTV yang ditunjukkan di pengadilan itu. Apa yang pantas kita terima sebagai orang yang begini culas, begini jahat, apa yang patut kita terima? Sama yang patut kita terima di slide selanjutnya, silakan. Yang patut kita terima adalah hukuman mati. Inilah yang patut kita terima sebagai manusia yang melakukan ini. Hukuman mati. Kita udah jelas-jelasan dibersalahkan karena dosa-dosa kita. Tapi apa yang terjadi di slide selanjutnya kita bisa melihat. Hari ini saya dan kita semua bukannya dihukum mati, tapi kita dibenarkan. Kita bebas, artinya kita diselamatkan dari hukuman mati. Bahkan kita memperoleh kehidupan kekal. Bagaimana bisa seperti itu? Sama dengan ilustrasi tadi. Ada seseorang di slide berikutnya kita melihat. Orang ini tidak bersalah. Orang ini tidak berdosa. Dia bersih seperti kain putih, salju putih yang bersih. Tapi dia dibersalahkan. Dia dihukum mati. Mati di kayu salib. Sehingga dengan demikian kita yang kesalahannya seperti ini, begitu keji, begitu kotor, bisa bebas memperoleh kehidupan kekal. Bisa bebas selamat, bisa diberkati. Kita lihat slide berikutnya. Jadi itulah keadaan kita hari ini. Yesus mengambil posisi kita. Orang-orang berdosa yang layak dihukum mati masuk ke neraka. Dia yang dihukum mati, Yesus di kayu salib. Dan kita boleh bebas, boleh selamat, boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Itu keadaan kita. Itu adalah 1, 2, 3, 4 pasal-pasal di Roma. Mari kita lihat slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ditunjukkan bahwa untuk supaya Yesus ini menggantikan kita, maka yang hanya satu-satunya yang perlu kita lakukan, dan tanpa itu tidak mungkin terjadi, adalah kita harus beriman pada Kristus. Iman kita kepada Tuhan harus ada. Hanya itu yang diminta. Dan dengan demikian, maka inilah keadaan kita saat ini, yaitu yang kemarin disampaikan oleh gembala sidang kita tercinta, yaitu kita diselamatkan. Dan keselamatan itu adalah karunia dari Tuhan. Itu akhir pasal 4. Hari ini kita akan berbicara mengenai pasal 5 di bagian awalnya. Seperti apakah pasal 5? Silahkan kita lihat slide selanjutnya. Pasal 5 inilah yang berbicara akan kemegahan orang percaya. Kemegahan kita semua di TLCC. Sukacita orang percaya. Sukacita kita semua di TLCC. Inilah yang dibicarakan oleh pasal 5. Jadi kita sudah tahu nih keadaan kita seperti ini. Kita lihat slide selanjutnya. Saya taruh di pojok sebelah kiri ini. Ini keadaan kita. Nah, yang ditunjukkan oleh pasal 5 di bagian awal adalah di dalam keadaan kita hari ini nih. Sekarang ini jemaat Tuhan di TLCC. Kita yang duduk di depan maupun di belakang, di samping kiri maupun di samping kanan. Semua berada di dalam situasi ini. Apa yang Tuhan berkatkan di situasi ini? Nomor 1 adalah Tuhan Allah Bapa di surga berada di dalam kotak ini. Yaitu kita berada berdampingan dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Dikatakan adalah hubungan yang penuh dengan damai kesejahteraan di ayat 1. Kemudian kita juga memiliki Yesus di dalam kotak ini. Kita memiliki Roh Kudus yang salah satu produk dari Roh Kudus adalah iman. Kita memiliki hidup yang kekal. Itu semua kita miliki bersama jemaat-jemaat Tuhan di TLCC kalau kita belum sadar akan hal itu. Coba kita lihat lebih dalam apa yang dimaksud di ayat-ayat awal di pasal 5 ini. Silakan slide selanjutnya. Tuhan Allah Bapa di surga berada di dalam hubungan yang begitu intim dengan kita saat ini. Kita memiliki hubungan yang penuh dengan damai sejahtera. Hubungan yang baik, bahkan kita diizinkan untuk memanggil Tuhan yang maha tinggi dengan sebutan Bapa. Dengan sebutan Ayah.
begitu dekatnya. Itu milik kita hari ini. Yang berikutnya, slide berikutnya kita melihat bahwa kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita hari ini. Yang dengan kita memiliki Yesus, maka kita juga memiliki kasih karunia yang datang bersama Yesus. Kasih karunia itu apa? Macam-macam, nanti kita akan lihat. Kita juga memiliki kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa? Banyak sekali, nanti juga kita melihat. Termasuk kekudusan, termasuk berkat-berkat, termasuk keselamatan itu sendiri. Kita miliki semua itu hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga memiliki yang berikutnya ini, yaitu Roh Kudus di slide berikutnya. Yaitu salah satu buahnya adalah iman. Pada saat kita memiliki Roh Kudus, TLCC kita memiliki semua karunia roh. Kita memiliki semua buah roh. Salah satu karunia roh itu adalah iman. Salah satu karunia roh itu adalah pengetahuan, hikmat. Semua kita miliki. Buah roh juga kita miliki karena Roh Kudus itu ada di dalam kita masing-masing. Termasuk kasih, kontrol diri, damai sejahtera, sukacita, semua ada di dalam kita. Satu lagi yang ditunjukkan di kotak ini yang menjadi milik kita, yaitu janji Tuhan. Salah satunya adalah kehidupan kekal. Tahukah kita berapa banyak janji Tuhan yang ada di Alkitab kita? Ahli Alkitab mengatakan 8.810 janji Tuhan di dalam Alkitab, dan firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 mengatakan 8.810 janji Tuhan adalah milik kita. Semuanya milik kita. Coba bayangkan apa kepemilikan kita itu. Tuhan sendiri, Yesus Kristus, Roh Kudus, termasuk buah Roh Kudus dan karunia-Nya, dan janji Tuhan itu adalah milik kita, jemaat di TLCC. Sadarkah kita bahwa kita begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan? Kita tidak akan berbicara mengenai pasal 5 ini, akan kepemilikan kita ini, tanpa kita melalui pasal 1, 2, 3, dan 4. Kita berdosa, benar kita berdosa. Dosa yang luar biasa kejinya, benar itu. Tapi hari ini kita memiliki semua ini. Silakan kita lihat slide selanjutnya. Dengan kita memiliki semua ini sebagai kekayaan rohani kita yang tidak, surat Roma ini yang mengatakan, tidak ada satu kekuatan pun baik di atas sana maupun di bawah, maupun yang ada di sekitar kita yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bukankah itu salah satu janji yang begitu luar biasa yang menjadi milik kita yang datangnya dari Tuhan? Artinya memang benarlah semua ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik terutama yang di sekolah minggu, yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita. Sebelum saya masuk ke bagian selanjutnya, saya mau tanya ini kepada kita semua. Berapakah di antara kita, baik itu yang berada di keluarga kita dan kita bertindak sebagai anggota suatu keluarga, maupun di kelompok kecil termasuk di tempat bekerja atau di sekolah. Kita memiliki semua itu, tapi kita bertingkah seperti orang yang tidak punya Roh Kudus di dalam diri kita. Kita berlaku seperti seseorang yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Teman kita melakukan kesalahan ke kita, kita tidak mau mengampuni teman itu. Bahkan dibawa-bawa sampai lama itu dibawa-bawa itu, dia pernah salah pada saya dendam sama dia. Bukankah itu kelakuan yang tidak menunjukkan bahwa kita memiliki Kristus di dalam kita? Bukan hanya itu, banyak sekali kelakuan-kelakuan kita yang tidak menunjukkan kepada, terutama untuk keluarga kita sendiri nih. Seorang suami tidak menunjukkan kepada istri dan anak-anaknya bahwa dia memiliki Kristus di dalamnya. Bukankah itu luar biasa jeleknya, bukan luar biasa bagusnya. Luar biasa jeleknya. Dengan begitu banyak kekayaan yang adalah berkat-berkat ilahi yang Tuhan berkatkan kepada kita. Kita si penerima berkat kagak tahu diri dengan tingkah laku kita. Jelek banget bukan? Hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita. Nih jemaatku yang sangat kucintai di TLCC. Ini yang aku berikan nih.
Aku berikan diriku, aku berikan putraku, aku berikan roh kudusku, aku berikan janji-janjiku. Sadarlah, itu yang ada di kamu sekarang ini. Bagaimana hidup kamu? Lihatlah, renungkanlah. Setelah engkau renungkan itu sendiri, renungkanlah bersama keluargamu. Setelah engkau renungkan bersama keluargamu, renungkanlah bersama-sama dengan orang-orang yang dekat denganmu. Orang-orang di tempat kerjamu, di tempat engkau bersosialisasi, di sekolah, renungkanlah bersama-sama. Kemudian renungkanlah sebagai gereja. Kita lihat slide selanjutnya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, itulah kemegahan dari orang percaya. Itulah kemegahan kita semua TLCC. Itu dia berkat-berkat yang luar biasa itu, termasuk 8.000 lebih janji-janji Tuhan. Itulah kemegahan kita. Itulah sukacita orang-orang percaya. Itulah sukacita setiap jemaat di TLCC. Amin. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, kenapa dengan begitu macam berkat masih juga ada pergumulan di dalam hidup saya? Sakit penyakit masih datang. Kerugian-kerugian, baik itu ekonomi, baik itu kena bangkrut, perusahaan bangkrut, rumah terbakar. Ada saudara yang meninggal segala macam, masih ada di dalam kehidupan yang penuh dengan berkat yang Bapak Pendeta sampaikan tadi. Roma 5 juga menunjukkan. Saya akan bacakan karena ini begitu pentingnya untuk kita sadari sebagai orang-orang yang sangat diberkati dengan luar biasa tadi. Firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya semua yang sudah kita bicarakan tadi, berkat-berkat tadi. Kita malah bermegah, artinya bermegah di sinilah bersukacita. Juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan di sini? Dia sedang membuat kita semua dari hari ke hari untuk menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Itulah yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Melalui Roh Kudus Tuhan. Maukah kita tidak diperlakukan oleh Tuhan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus? Kalau jawabannya adalah kita mau dong Tuhan. Jangan perlakukan aku supaya aku semakin hari seperti Tuhan Yesus. Maka Tuhan bilang, oke, kalau gitu gak ada lagi yang namanya ujian itu. Tidak ada lagi yang namanya pencobaan itu. Tidak ada lagi yang namanya kesengsaraan itu. Maukah kita berada di dalam posisi seperti itu? Semua angkat tangan. Mau saya untuk berada di dalam posisi itu. Masalahnya adalah pada saat kita mengalami hal seperti itu, sudah pasti itu datangnya dari yang bukan Tuhan. Kita lihat pengajaran-pengajaran lain yang jauh daripada hal-hal seperti ini. Kalau orang-orang yang mengajarkan kebahagiaan, tidak ada yang namanya duka, tidak ada yang namanya kesengsaraan. Dan dia katakan dia mengambil dari kitab Roma, ayat-ayat ini tidak termasuk di dalam pengajaran itu. Pengajaran yang benar adalah kesengsaraan adalah bagian dari kehidupan seseorang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bukankah kita pernah mendengar Tuhan Yesus berkata, hanya mereka yang mau memikul salib, betul bukan? Dan menyangkal diri, betul bukan? Yang bisa menjadi murid-muridku, murid-murid Kristus. Dua hal itu adalah kesengsaraan. Itu adalah pengajaran firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai kesengsaraan ini, dengarkan baik-baik. Bermegahlah, bersukacitalah.
pada saat kita sedang dibentuk oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan untuk menjadi seperti Yesus Kristus, melalui tahan uji, melalui kesengsaraan, bersukacitalah. TLCC, sanggupkah kita melakukan hal ini? Amin, right? Amin. Tapi bukan kita. Seperti tadi yang disampaikan di kotak tadi. Tuhan ada di dalam kotak itu. Yesus ada di dalam kotak itu. Roh Kudus Tuhan ada di dalam kotak itu bersama-sama dengan kita. Merekalah yang melakukan. Tapi Pak Pendeta, kalau mereka yang melakukan, lalu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus dari hari ke hari. Artinya saya cukup ongkang-ongkang kaki saja dong. Gak usah melakukan apa-apa dong. Kan Tuhan yang melakukan. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di slide selanjutnya. Firman Tuhan katakan di slide selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini ada di Roma 12 ayat 1. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat Roh Kudus, pada saat Yesus, pada saat Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Entah itu bentuknya sedang membentuk kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus dari hari ke hari. Yang adalah kesengsaraan itu. Kita harus berserah diri. Mempersembahkan diri dengan kata lain adalah menyerahkan diri. Yang kalau dibuat kata bendanya adalah berserah diri. Bagaimana berserah diri Pak Pendeta? Udah jelas kan disampaikan di Roma 12 ayat 1. Berserah diri itu adalah mengikuti apa yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang berkenan bagi Tuhan? Firman Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan untuk berserah diri pada saat dibentuk. Kita bisa berserah diri adalah dengan cara berdoa. Dan berdoa mengacu kepada firman Tuhan yang akan menunjukkan ini yang aku mau nak. Ini yang akan aku mau TLCC. Ini yang aku mau jemaatku. Ikut saja. Berserah diri saja. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak sekali jemaat Tuhan. Yang jelas-jelasan sudah tahu Tuhan maunya apa. Panggilannya apa. Firman Tuhannya seperti apa. Tapi tidak mau ikut. Itu artinya dia tidak berserah diri. Artinya dia tidak ikut Roma 12 ayat 1 yang ada di depan kita ini. Dia tidak ikut hal itu dan itu banyak sekali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita renungkan ini. Dalam-dalam. Dengan kekayaan ilahi, surgawi. Yang begitu berlimpah. Kenapa kita masih melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan? Kita sudah jawab tadi. Mungkin salahnya dari pengajaran. Mungkin salahnya adalah iman yang tidak kuat sehingga godaan sedikit jatuh kita. Tapi yang jelas kita ketahui saat ini bahwa Roh Kudus bekerja. Bahwa Yesus melalui Roh Kudus bekerja. Tuhan melalui Roh Kudus bekerja di dalam kita. Jangan hentikan doa-doa di rumah tangga kita. Bahkan tingkatkan sejak hari ini kalau itu belum cukup banyak. Jangan hentikan baca firman Tuhan di rumah tangga kita. Bahkan tingkatkan itu kalau masih belum banyak. Jangan hentikan persekutuan di rumah tangga kita dalam bentuk mesbah keluarga. Bahkan kalau kurang giat ditingkatkan kegiatannya itu. Jangan hentikan bersekutu di care group kita. Kalau kita rasakan kurang, tambahkan lagi persekutuan itu. Jangan hentikan untuk tidak rajin ke gereja. Kalau kita sudah menganggap rajin kita ke gerejanya,
Kalau perlu ditingkatkan lagi kerajinan kita di dalam bergereja. Jangan berhenti melayani Tuhan di gereja Tuhan, di care group Tuhan, di sekolah minggu Tuhan, di rumah tangga kita yang adalah milik Tuhan. Jangan berhenti. Karena dengan berdoa yang kemudian membuahkan semua itu berdasarkan firman Tuhan, kita dibentuk, kita akan bermegah. Baik itu kemegahan atas berkat-berkat yang kita baru saja dengar tadi, maupun kemegahan untuk dibentuk menjadi seperti Tuhan Yesus dari hari ke hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan menutupnya dengan doa. Saya akan mendoakan untuk kita semua. Tetap terus memusatkan perhatian kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Yesus. Dengan kita semua selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena itulah bentuk penyerahan diri yang sejati. Dan dengan menyerahkan diri, kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kita. Bapa di surga, biarlah Bapa kami renungkan sebentar firman-Mu tadi Bapa. Biarlah kami renungkan betapa Engkau mengasihi jemaat-Mu di TLCC ini. Berkat demi berkat, janji demi janji, karunia Roh Kudus, buah Roh yang Engkau berkatkan kepada kami Bapa. Biarlah kami saat ini merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami sadar. Biarlah kami mengerti. Biarlah kami menghidupi. Itu adalah kami yang sudah Engkau tebus. Itu kami. Dan biarlah kami menyadari kalau ada orang-orang lain di luar sana yang mengatakan engkau tidak layak. Firman-Mu menunjukkan itu kami hari ini. Yesus yang melayakkan Bapa, biarlah kami sadar akan hal itu. Bahkan biarlah kami sadar pada saat pergumulan itu datang Bapa. Engkau sedang membentuk kami untuk menjadi seperti putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami sadar itu Bapak. Jangan sampai pergumulan yang macam apapun mengambil kesadaran dari kami. Bahwa kami adalah milik-Mu dan Engkau milik kami. Oh Bapak, saat ini juga Bapak, izinkanlah kami untuk berbagi firman ini dengan orang-orang yang ada di sekitar kami yang mungkin belum kenal akan Engkau Bapa, belum kenal akan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pakai kami Bapa, pakai kami. Dan Bapa dengan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus-Mu, biarlah kami Engkau mampukan. Dan Engkau buat kami melakukan berserah diri untuk Engkau pakai. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jemaat ambillah kira-kira 5 detik. 5-10 detik. Untuk memikirkan wajah-wajah orang-orang. Yang ada di dalam kehidupan kita tapi belum hidup di dalam Yesus. Mungkin itu anggota keluarga kita sendiri. Mungkin orang yang ada di rumah kita. Asisten rumah tangga kita. Orang yang ada di tempat kita bekerja. Orang yang duduk di samping kita. Di kelas kita di sekolah. Bahkan orang yang ada di dalam gereja kita. Yang masih belum sungguh-sungguh kenal pada Yesus. Kita pikirkan wajah-wajah ini. Kita pikirkan. Terima kasih Bapa. Kau izinkan kami untuk berpikir akan orang-orang yang akan Engkau jangkau melalui kami. Oh Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk menjangkau orang-orang ini. Oh Tuhan Yesus, mampukan kami untuk memberitakan-Mu kepada orang-orang ini. Semua ini demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan haleluya. Amin. Amin.
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi, mohon tetap berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan. Terima kasih Pastor Alex, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Anugerah yang we call amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. His grace was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Sama-sama katakan amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved